Jadi di dalam makalah kami menyusun teori-teori penelitian agama ini berdasarkan pandangan ahli. Pandangan yang pertama, yakni menurut Jalaluddin Rohmat, beliau berpandangan bahwasanya di dalam melaksanakan penelitian agama hendaknya menggunakan pendekatan irfaniyah. Apa itu pendekatan irfaniyah? Jadi pendekatan irfaniyah itu artinya bagaimana peneliti ini mengalami langsung apa yang akan ditelitinya. Nah, adapun langkah-langkah di dalam pendekatan irfaniyah ini, yang pertama menurut Jalaluddin Rohmat adalah takhliyah. Takhliyah artinya bagaimana seorang peneliti mengosongkan perhatiannya dari makhluk. Jadi bagaimana cara peneliti agar tidak terikat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Tuhan. Kemudian langkah yang kedua adalah tahliyah. Tahliyah artinya bagaimana seorang peneliti menghias dirinya dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana peneliti mengosongkan perhatiannya dari makhluk-makhluk. Kemudian yang kedua adalah langkah selanjutnya, yakni bagaimana peneliti menghias dirinya, bagaimana peneliti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam bentuk perbuatan seperti beribadah kepada Tuhan atau di dalam ruang lingkup muamalah. Kemudian yang ketiga adalah tajliyah, di mana tajliyah ini peneliti akan memperoleh kebenaran, memperoleh jawaban terkait apa yang ditelitinya tersebut. Jadi pendekatan yang disarankan oleh Jalaluddin Rohmat ini lebih kepada pendekatan tasawuf. Bagaimana peneliti harus mengalami langsung pengalaman spiritual di dalam penelitiannya. Kemudian lebih lanjut lagi, Jalaluddin Rohmat memberikan statement bahwasanya di dalam keberagamaan terdapat 5 dimensi di mana keberagamaan itu bisa muncul. Dimensi yang pertama adalah dimensi ideologis. Artinya bagaimana seseorang yang berasal dari keyakinannya sendiri terkait dengan Tuhan dan hubungannya terhadap alam dan manusia. Jadi memang ada ideologi, ada kepercayaan, ada konstruksi pemikiran yang dibangun oleh seorang manusia yang mengharapkan adanya Tuhan dan sekaligus mempercayai bahwa di dalam fenomena-fenomena yang terdapat di alam ini pasti ada campur tangan Tuhan. Itu adalah ideologi, ya, dimensi ideologi. Kemudian dimensi yang kedua di mana keberagamaan itu bisa muncul, yakni dimensi intelektual. Jadi memang sebelumnya manusia ini telah memperoleh pengetahuan tentang agama, bahwasanya ada hal-hal ghaibiyah, misalnya ada yang dinamakan Tuhan. Nah, kemudian dari intelektual inilah, dari pengetahuan intelektual ini, itu bisa merangsang munculnya keberagamaan di dalam seorang diri manusia. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi eksperiensial. Dimensi eksperiensial ini berhubungan dengan emosi. Bagaimana seseorang bisa beremosi di dalam beragama. Emosi yang dimaksudkan di sini bukan hanya tentang, ya memang banyak orang yang salah kaprah tentang emosi ini. Ya ada sebagian besar orang bisa saja mengartikan emosi sebagai bentuk amarah, padahal tidak. Emosi ini artinya bagaimana seseorang bisa menampilkan apa yang dialami oleh jiwanya. Jadi emosi itu bisa saja berbentuk bahagia, sedih, dan semacamnya. Nah, di dalam keberagamaan, emosi itu bisa saja muncul. Misalnya di dalam beragama hatinya menjadi tenang, sehingga ekspresi emosi yang dikeluarkannya adalah ekspresi atau emosi yang sifatnya bahagia, ya, dan seterusnya. Kemudian dimensi yang selanjutnya yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rohmat di dalam keberagamaan itu yang keempat adalah ritualistik. Ritualistik ini lebih berkaitan dengan ritus-ritus yang dilakukan oleh seorang manusia.
ritus sendiri artinya tindakan di dalam beragama yang dilaksanakan secara tertata. Jadi misalnya sholat, kemudian haji, dan puasa dan sebagainya dan semacamnya. Jadi bagaimana seorang manusia itu mampu melaksanakan ritus-ritus keagamaan. Kemudian dimensi yang kelima adalah dimensi konsekuensial. Dimensi konsekuensial ini artinya lebih kepada implikasinya, lebih kepada dampaknya. Jadi di dalam ritual atau ritus-ritus keagamaan yang dilaksanakan pastilah mengandung hikmah dilaksanakannya dan bisa membentuk manusia di dalam berbuat sosial. Artinya ada implikasi sosial yang ditimbulkan oleh keberagamaan itu sendiri. Itu teori pertama yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat. Kemudian teori yang kedua, teori yang dikemukakan oleh Hasan Mu'arif Ambari, di mana Hasan sendiri lebih condong kepada pendekatan arkeologi. Jadi bagaimana seorang peneliti di dalam penelitian keagamaan itu melaksanakan sebuah penelitian dengan pendekatan arkeologi, menggali artefak maupun non artefak, dan meneliti situs-situs yang ada di dunia ini, di mana di dalam meneliti sebuah situs atau artefak itu terdapat tiga ruang lingkup. Yang pertama ruang sendiri, artinya segala yang berhubungan dengan tempat, misalnya tempat ditemukannya sebuah artefak atau tempat ditemukannya sebuah non artefak ini sendiri bisa saja berupa budaya dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah waktu. Jadi kapan waktunya dibuat artefak tersebut, misalnya kapan waktu munculnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang bentuk. Jadi seperti apa bentuk dari artefak tersebut, bentuk non artefak tersebut dan semacamnya. Nah, dari ruang, waktu, dan bentuk ini diperolehlah sebuah konsep ini, atau diperolehlah sebuah konteks ini artinya bagaimana peneliti mampu menarik sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran, sebuah hikmah dari artefak-artefak tersebut, karena sejatinya semua yang diciptakan oleh Tuhan akan ada manfaatnya. Nah, kemudian teori yang ketiga yang dikemukakan oleh Mufti Ali ini lebih condong kepada pendekatan empiris. Jadi bagaimana seorang peneliti mengalami langsung apa yang akan ditelitinya. Namun berbeda tadi dengan pendekatan yang digunakan oleh Jalaluddin Rahmat, di mana Jalaluddin Rahmat lebih dalam lagi karena berkaitan dengan tasawuf. Nah, adapun menurut Mufti Ali ini ya semacam empiris lah, bagaimana mengalami langsung keagamaan, ya dasar-dasar keagamaan seperti ibadah dan semacamnya. Nah, kemudian di dalam melaksanakan penelitian, ya, menurut Mufti Ali ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama metode ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu sosial, penelitian ilmu sosial. Kemudian yang kedua adalah metode tipologi, di mana metode tipologi ini adalah bagaimana seorang peneliti mengklasifikasikan sebuah tema, kemudian membandingkannya. Jadi metode tipologi ini lebih sering digunakan di dalam penelitian yang sifatnya membandingkan, apakah itu perbandingan mazhab ataupun perbandingan agama itu sendiri. Jadi mungkin itu cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Adapun jika ada kekeliruan mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.